Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Sungguh suatu sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di minggu yang baru ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tetap antusias dalam mengikuti ibadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Kami mengundang para wanita untuk bersama-sama bergabung di ibadah online Messianic Women Ministry Sekota bersama Pastor Debbie Katarina pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 18.30 via Zoom. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti seminar apologetika online dengan tema Jika Allah Ada, Mengapa Ada Kejahatan? Bersama Bapak Bejoli pada hari Jumat 25 Maret pukul 18.30 via Zoom. Bagi Anda yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi Sang Raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal. Ya, benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihnya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita
karena Tuhan, hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita. Melepaskan kita dari orang jahat, termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini, terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan biar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari sambut Tuhan Yesus pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama Bapak Ibu, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, 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 setianya untuk selamanya. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Melayakkan kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Terima kasih. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, untuk kemuliaan kekal. Mari katakan bersama-sama. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih
Mari Bapak Ibu dengan iman, mari bersama-sama katakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami. Terima kasih, terima kasih, kami menyembah-Mu. Kami sembah Kau, selama-lamanya kami sembah. Allah yang kudus, Allah yang hidup, Kau yang setia, Kau yang ajaib, Kau sumber sukacitaku, Kau sumber segalanya. Terima kasih. Thank you Lord, thank you. Hati kami limpah dengan syukur. Mari sembah, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh yang ajaib, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu melawat setiap kami. Sebentar lagi Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Karena tema kita hari ini adalah tentang reward and punishment. Kingdom's reward but also punishment. Belakangan ini satu dasawarsa ini beritanya tentang Allah yang terlalu baik. Sangat baik, amat baik. Benar, tapi satu sisi. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan kebaikannya tetapi juga kekerasannya. Ketika dia datang pertama kali, kan itu orang bingung kalau nganggap Yesus sudah datang. Ya, mereka tidak bisa menangkap bagian yang kedua. He came as a judge.
Tetangga sebelah aja percaya dia akan datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan mereka tidak tanya kenapa bukan yang lain. Ya, dia akan datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Lukas 19 dan Matius 25 sangat menjelaskan tentang hal-hal ini. Saya akan terus mengajar karena belum mengerti juga tentang kerajaan Allah, ya, bukan agama Kristen, saudaraku. Lukas 19 mulai ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, bukan who was lost tapi that which was lost. Apa yang hilang? Apa yang hilang daripada Adam? Sebuah kerajaan. Sebuah hubungan dengan sang raja. Kehilangan kekekalan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk sakit, tua, keriput, dan mati. Wanita senang dengar tidak akan jadi keriput, saudaraku. Tuhan menciptakan kita untuk hidup kekal. Tapi manusia tidak makan buah pohon kehidupan, malah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, kemudian mari kita lihat cerita dalam Lukas 19 ayat 10 ini. Saya kira saya perlu baca karena ada juga orang yang belum pernah membaca ayat-ayat ini ya. Mulai ayat ke-11. Bagi mereka yang mendengarkan dia di situ. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka. Kata menyangka. Berapa banyak saya tahu menyangka itu belum tentu kebenaran. Amin. Bahwa kerajaan akan segera kelihatan. Jadi kita menolak pengajaran yang mengatakan Yesus sudah datang tahun 70 Masehi. Ataupun yang mengatakan kerajaan Allah sudah ada nyata di bumi ini. Masih saudaraku, yaitu invisible, tidak kelihatan, tapi nyata. Cuma secara fisikal belum. Ada kerajaan namanya kerajaan 1000 tahun di depan kita, tidak lama lagi. Amen. Nah, perhatikan ayat 12. Ia berkata dan menjelaskan, ada seorang bangsawan, a nobleman, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ketika dia naik ke sorga, itu yang terjadi, dia pergi ke negeri yang jauh. Tetapi dia harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Amen. Sampai pemulihan segala sesuatu. Dan dia memberikan kelegaan melalui Roh Kudusnya. Tapi orang-orang sebangsanya, warga negaranya sendiri. Ya, warga negaranya sendiri. Kita lihat di sana. Sebentar. Ayat 13 dulu. Ia memanggil 10 orang hamba. Hamba sini doulos. Budak. Dan memberikan 10 mina pada mereka. Katanya pakailah ini untuk apa? Katakan berdagang. Sampai aku datang kembali. Diusahakan. Amin. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Kita harus tahu dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani tidak ada degrees of comparison, adanya hate and love. Tuhan berkata, I hate Esau, but love Jacob. Esau gambaran dari semua kedagingan. Tapi Yakub dijadikan Israel, gambaran manusia rohani, ya. Tapi di situ cuma ada hate and love. Bangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Perhatikan ayat 14. Perkataan man itu ditulis dengan huruf miring, italics. Kenapa? Aslinya nggak ada. Saking kurang ajarnya mereka bilang we don't want this. Nyebutkan namanya aja nggak mau. Hari ini orang Israel yang sebetulnya anak sulungnya Tuhan. Bangsa pilihan. Ya belum banyak percaya dia. Bahkan mereka berkata biar namanya dilupakan untuk selama-lamanya. Mereka menolaknya. Ayat selanjutnya. Dan terjadilah ketika ia kembali. Katakan ketika ia kembali. Ya, setelah dinobatkan jadi raja. Yang menyuruh memanggil hamba-hamba yang telah diberinya uang itu. Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Oke, orang yang pertama datang berkata, Lord, Adonai,
Mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Berapa persen keuntungannya? 1000%. Amen, luar biasa. Ayat 17. Ayat 17. Kata pada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah otoritas, kekuasaan atas 10 kota. Datang kedua berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Ayat 19. Kata pada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sabut tangan. Sabut tangan itu sweat cloth, yaitu biasanya ditaruh di leher untuk menghapus keringat. Yaitu alat untuk menghapus keringat, artinya bekerja. Dia tidak bekerja, saudara. Dia malas sekali. Ya, luar biasa. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Perhatikan sini. Ini pentingnya saudara belajar firman Tuhan. Right believing menimbulkan right action. Right believing menimbulkan apa? Right action. And right action mengakibatkan right result. Pengertian yang benar menimbulkan tindakan yang benar, dan tindakan yang benar mengakibatkan hasil yang diharapkan yang benar. Luar biasa, ya. Lalu apa katanya? Hai hamba yang jahat. Loh, dia tidak membunuh, dia tidak memperkosa. Aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak kamu tabur. Aku tidak seperti itu, tapi itu yang kamu katakan kan? Ayat 23. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Terjemahan yang berkata, paling sedikit bisa dapat bunga. Produktif. Karena perintah pertama, berkat pertama adalah be fruitful. Tingkatan kedua, be multiplied. Lalu memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasainya. Fruitful first, baru dominion. Likeness first, baru dominion. Lalu katanya pada orang-orang di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikan pada orang-orang yang mempunyai 10 mina itu. Hukum Tuhan itu universal. You believe it or not, terserah. Lalu ada protes dari manusia, ya. Ayat selanjutnya. Kata mereka, Tuhan ya semuanya 10 mina. Kebangetan kan Tuhan, itu namanya terlalu. Jawabnya, aku berkata padamu, the law of abundance. Hukum apa? Abundance. Kelimpahan. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripada yang akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat 27 baca sama-sama. Seringkali orang tidak mau sebutkan ayat ini. 1, 2, 3. Akan tetapi semua stop di sana. Asalnya apa? Warga negara. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan dihukum apa? Hukum mati. Belakangan ini banyak sekali yaitu pertentangan tentang hukuman mati. Firman Tuhan berkata, barang siapa membunuh sesamanya manusia, nyawa ganti nyawa. Kita lupa tentang keadilan Tuhan. Kita lupa bahwa Allah bisa murka. Pada awal bulan yang lalu saya sampaikan Allah di sorga tertawa. Tapi kemudian dia murka. Kita selalu digambarkan Yesus yang pasif, yang senyum sedikit, dia apakan saja mau. Yes, dia datang sebagai domba. Tapi dia adalah singa dari suku Yehuda. Saya heran sekarang ini banyak sekali kebencian kepada Yahudi. Yesus datang jadi orang Yahudi, saudara. Ya, namanya tetap Yeshua, dia tidak ganti nama Johnson. Dan dia tetap singa dari suku Yehuda. Dia akan datang sebagai raja dan hakim. Pertama memang sebagai savior.
Karena itu Yesus berkata, beritakan Injil kerajaan ini sampai ujung bumi. Bukan cuma Injil keselamatan, which is wonderful. Tapi Tuhan berkata Injil yang lengkap, the full gospel. Injil kerajaan. Saya akan sebutkan beberapa law, beberapa hukum. Hukum itu seperti gini loh, hukum gravitasi. Ini kan kurang terlalu tinggi ya. Coba yang 5 lantai. Dan saudara berkata, saya tidak percaya hukum gravitasi. Dan saudara main Superman di sana. Ya, kira-kira pengen enggak sampai di bawah? Saudara percaya atau tidak, hukum itu tetap berlaku. Kita lihat di sini ada 2 golongan orang. Yang satu di tempat paling rendah, budak loh. Ada yang satunya di tempat lebih tinggi, warga negara. Ada lebih tinggi, bangsawan. Ada tempat lebih tinggi, raja. Tetapi kita lihat di sini, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Yang budak menjadi bangsawan. Terimalah otoritas atas 10 kota. Bagi mereka yang produktif. Karena itu saudaraku, uang mina itu kira-kira kalau uang sekarang 50 juta rupiah. Gaji orang rata-rata 3 bulan. Kalau 1 bulan 15 juta, 3 bulan 45 juta, 50 juta. Ataupun 30 sampai 50 juta gitulah. Dengar baik-baik ya. Apa yang kita lakukan dengan resources yang Tuhan percayakan pada kita, itu menentukan masa depan kita. Tuhan berkata, dari perkataanmu sendiri, aku menghakimi engkau. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Saya tanya pada saudara, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Kita lihat di sini, yang tadi sudah jadi warga negara, strata sosialnya di sini. Bukan cuma jadi budak, tetapi jadi musuhnya raja. Istilah sekarang persona non grata. A person without grace. Tahun ini the year of multiplied grace. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 dijelaskan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Siapa di sini mau berkenan pada Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Tanpa iman, impossible to please God. Who come to God, siapa yang datang pada Tuhan, harus percaya bahwa dia adalah, bukan dia ada. Sering memang keterbatasan kosakata Indonesia. Whoever come to God must believe. Bukan cuma faith, tapi trust. That he is, bahwa dia mampu. Ada orang sakit kusta. Menjijikkan, meleleh semuanya saudaraku. Dan dia teriak, anak Daud, maukah engkau menyembuhkan aku? Dia tidak ragu sedikit pun bahwa Kristus sanggup. Tapi dia tanya apa dia mau. Sebab seperti banyak orang di dunia ini, kamu sendirian, tidak ada orang peduli dengan engkau. Karena itu semua orang mau masuk ke sosmed, bikin yang aneh-aneh. Rambut jadi hijau, jadi aneh-aneh supaya menarik perhatian. Saya mau beritahu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, beritahu kepada tetangga sebelah. There is a God who love them. Tapi juga akan menghukum mereka yang melanggar dia. Kalau kamu sakit, percaya Tuhan penyembuh. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak dimasukkan rumah sakit? Ini muter ini saudara. Saya kalau buka mata gini saudara, saya cuma merem. Tapi mulut saya mengeluarkan pujian. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You send your word and heal all my disease. You are the Lord my healer. If we come to God, we must believe that He is. Ketika ada kesulitan yaitu apapun kurang
dalam 2 tahun ini. Kita naikkan pujian buat gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Amin. Haleluya. Ke air yang tenang. Bukan air yang bergolak. Domba tidak bisa makan, minum di air yang bergolak. Air yang tenang sekali. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu lagi sifat Tuhan. He's a rewarder. Dia memberikan reward. Dia memberikan pahala. Bagi mereka yang diligently seek after him. Yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang menantikan kedatangannya yang kedua. Orang yang menantikan kedatangannya tidak hidup gegabah, tidak hidup sembrono, tetapi hidup menyenangkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ada satu hukum yang paling penting di sini, yaitu barang siapa menikahkan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Lebih baik seorang hamba yang baik, penurut, produktif daripada anak yang membuat malu. Di dalam kerajaan sorga, satu-satunya kerajaan yang isinya bangsawan semua. Yang jadi diadopsi jadi putra-putri Allah. Barang siapa menerima dia, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa, katakan kuasa. Untuk menjadi sons of God, menjadi children of God. Yang bukan dilahirkan daripada manusia atau usaha manusia, tetapi dari Allah. Bagaimana caranya masuk ke kerajaan sorga, Pak? Born into the kingdom. Dilahirkan ke dalam kerajaan. Saya masih ingat saya pernah cerita tentang Manohara. Ketika Manohara, saudaraku, ada seorang ya artis lah. Saya nggak gitu kenal juga, cuma belakangan terkenal karena cerita ini. Dia telepon KBRI ketika dia ada di Singapura. Dan dia menikah dengan seorang bangsawan Malaysia. Putra salah satu raja, saya nggak tahu Perak atau Ipoh begitu. Tolong, saya warga negara Indonesia, ini paspor saya. Katanya dia telepon hari Jumat. Mbak, sudah tutup nih Mbak, nanti Senin aja. Plok. Waduh, dalam keadaan ketakutan dia ingat, dia punya satu paspor lain. Dia lahir di United States. Mungkin dia cari sudah lama dia tidak pakai, saudara. Karena dia lama di Malaysia. Dia berkata, help, I'm a US citizen. Help me. Ini situasi saya berada di sini 10 menit. Ada orang datang jemput dia. Saya tidak bilang yang satu lebih baik dari yang lain. Just for illustration, jangan keliru loh. Nanti disomasi lagi ini. Amin. Saudara punya 2 kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia, praise God. Kita tinggal di Indonesia ini, puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi ada satu lagi yang sangat yang lebih dari yang lain. Warga negara kerajaan Allah. Amin. Ada hak-hak warga negara, tapi juga ada kewajiban warga negara. Saudaraku, kesombongan paling tinggi adalah pemberontakan. Anak melawan orang tua, istri melawan suami melawan pemimpin. Dimulai di mana? Bukan di Taman Eden yang ada di bumi ini, tapi di Taman Firdaus. Lucifer bangga dengan kecantikannya, keindahannya, kehebatannya, wisdom yang ada pada dia. Dia bilang, I will be like the most high. Aku mau jadi seperti yang maha tinggi. Karena itu dia dibuang, ditendang keluar dari sorga. Dosa pertama bukan perzinahan. Dosa pertama adalah kesombongan. Karena itu sudah jelas, saudaraku, ingat ini. Humble yourself, rendahkan dirimu under the mighty hand of God, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kau pada waktunya. Surat Yakobus berkata, submit to God.
Resist the devil and he will flee from you. Perkataan tunduk itu sama dengan surrender to the king. Baru punya otoritas. Resist the devil. Jangan terbalik saudaraku. Kita akan tidak dapat otoritas atau kuasa atau power kalau tidak surrender to the king. Kita lihat contoh kerendahan hati. Our God the Father. Kita lihat kerendahan hati Tuhan Yesus waktu di bumi. Yang pertama aja, Kejadian pasal kedua. Dari sorga. Dia turun kemana? Ke bumi. Dan dia membentuk dengan tangannya. Ya, bukan bara menciptakan, tapi asa membentuk. Untuk membentuk dari tanah dia harus membungkukkan. Tidak ada raja membungkuk saudara. Tidak ada raja juga menginjak tanah. Ketika Raja Saudi Arabia, Raja Salman, saudaraku datang ke sini, itu disediakan apa? Eskalator. Tapi eskalator nggak tahu macet saudaraku. Karena dia tidak boleh nginjak tanah. Dia itu raja. Itu baru raja dunia saudara. Tapi dia turun. Dia membentuk. Langkah kedua. Dia turun dari sorga. Menjadi manusia. Bahkan menjadi hamba. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Ketika Rasul Paulus berkata, clothe yourself with humility. Yaitu kenakan pakaian apa? Pakaian budak. Semua orang sedang flexing supaya kelihatan hebat. Tapi raja itu merendahkan hati. Saudara yang kasih Tuhan, saudara juga tahu tentang the law of use. Katakan the law of use. Hukum apa? Pemakaian. Use it or lose it. Pakailah ini untuk berdagang. Berdagang sana pragmat euomai. Saudara tidak usah pusing mengucapkannya sulit. Pragmat euomai. Tapi juga ada perkataan situ pragmatis. Tuhan kita Tuhan yang pragmatis. Bagaimana kita menilai masa depan kita dari apa yang kita lakukan hari ini? 2 Korintus 5 ayat 10. Tapi kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya kita semua mempertanggungjawabkan apa kita lakukan dalam hidup ini baik maupun jahat. Ini yang mana nih? Inilah judgment seat of Christ adalah bema. Katakan bema. Bema di sini adalah seperti wasit yang memberikan hadiah kepada champion, kepada juara. Apa semua orang bisa jadi juara? Tidak. Kamu menang, iya juara hiburan 4. Tidak ada juara hiburan 4. Juara 2 pun bukan juara. Runner up. Runner up itu saudaraku bukan champion. Saya masih ingat Olimpiade Sydney. You are not winning the silver, you are losing the gold. Hidup cuma sebentar saudara. Pilih yang terbaik. Sekarang ini dunia menawarkan apa? Yang enak. Yang gampang. Yang gampang, yang enak, yang nyaman. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Sebab sempitlah jalan dan sesaklah pintu dan sedikit orang yang menemukannya. Saudara, itu the judgment seat of Christ, pemberian pahala. Tuhan, minat Tuhan yang satu itu. Saya ditanya sama orang, Pak, kok uangnya Tuhan sedikit ya? Di gereja kan kecil, uang kecil, xiaoqian katanya. Di tempat lain Pak, ya itu kok uangnya banyak, uangnya punyanya setan. Tidak. Hagai pasal 2. The silver and the gold is mine. Dia menggoncangkan bukan cuma
daratan, dan langit, dan laut, tapi juga bangsa-bangsa. Kita lihat saudaraku. Kita lihat bagaimana kerajaan itu selalu ekspansi kan. Kita lihat. Ingin dikembalikan Uni Soviet yang dulu. Karena banyak orang berpikiran kalau saya pernah menjajah satu tempat itu seumur hidup milik saya. Lebih jujur orang Belanda minta maaf atas kekejaman atas kita bangsa Indonesia. Mereka tidak berkata Indonesia itu Hindia Belanda. Tidak bisa saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bagaimana ada the love use. Yang satu lagi, saudara kita tahu, itu pada waktu pemberian pahala. Bayangkan, dia itu ada di paling bawah kan. Dia kan hamba. Hamba itu warga negara bukan? Bukan. Dia mungkin karena kesalahan, dia kehilangan kewarganegaraan. Saya mau tanya, bisa enggak orang kehilangan keselamatan? Saya mau tanya pada saudara, percayakah saudara? OSAS, one safe, always safe. Sekali selamat pasti selamat. Siapa yang percaya itu? Nah benar saudaraku. Apa yang diterangkan oleh Kristus ini menjelaskan semuanya. Ada hamba yang bisa jadi bangsawan. Tapi ada warga negara yang kehilangan kewarganegaraannya. Bahkan dihukum mati. Reward, punishment. Reward, punishment. Di dalam keluarga saja ada reward and punishment. Amin. Di semua negara ada yang melanggar hukum, ya dihukum saudaraku. Kalau tidak dijatuhkan hukuman mati namanya gerasi. Itulah grace itu. Mestinya saya ini dibinasakan. Tapi kemurahan Tuhan saya malah dipakai. Dari budak nafsu, budak uang. Saudaraku diangkat jadi hambanya hari ini. The love use. Tapi yang satu, saya perhatikan di sana, terimalah ya hamba yang pertama kan 10. Jadi untungnya 1000%. Yang kedua 500%. Which is quite good. Berapa keuntunganmu? 500%. Oh dahsyat saudara. Jadi banyak orang ingin, ini ikut aja nih. Robot trading. Paling sedikit 1 hari 1%. 1 bulan bisa 30%. Dan ada yang percaya lagi. Aduh, jengkel saya saudaraku. Saya sudah teriak-teriak 2 tahun ini. Kalau masih ada juga yang percaya yang begituan saudaraku. Tetapi di dalam kerajaan bisa kita mengalami pelipat gandaan. Tapi kepada yang satu, yang simpan dalam sapu tangan. Tuhan ini milik Tuhan, ku simpan baik-baik. The law of use, you will lose it. Dari perkataanmu, aku akan menghakimi engkau hai hamba yang jahat. Jahat dan malas. Yang satunya, malas termasuk jahat. Kalau yang tadi baik dan setia kan. Karena goal hidup kita adalah baik dan setia itu tadi. Because we are created in the image of God. Kita ini imago Dei. Imago image. Dei Tuhan. The image of God. God is holy. God is all good. God is merciful. Amin saudaraku. Dan Tuhan mau kita jadi seperti dia. Baru that they have dominion. Saudara, karena itu apa yang kami ajarkan bukan kingdom now. Bahwa kita sebagai orang Kristen mesti menguasai segala lini. Segalanya. Dan setelah itu baru Kristus datang. Tidak, Tuhan Yesus cuma katakan beritakan Injil Kerajaan sampai ujung bumi. Melalui segala macam teknologi yang ada ini saudaraku. Kita akan mengalami percepatan yang luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. If you don't use it, you will lose it. Ada seorang teman saya, suaranya sangat bagus. Memang saya kurang suka sih musik klasik. Saya suka yang seperti ini ya, musik pop,
funky music karena saya tahun 70-an. Kalau musik klasik ya bagus, cuma saya kurang bisa menikmati. Tapi teman saya ini seperti penyanyi tenor terkenal saudaraku. Saya tanya, kenapa sih kamu enggak memberikan suaramu untuk Tuhan? Suaraku yang kayak gini aja aku berikan kepada Tuhan. Kamu yang suaranya luar biasa. Kalau dia nyanyi saudaraku, bagusnya luar biasa. Dia enggak perlu amplifier. Suaranya itu akan menjelajah sampai jauh. Oh, dia bilang tak perlu. Saya nikmati buat diri sendiri. Waktu berjalan. Setelah berapa lama saya tidak ketemu dia, saya ketemu dia dalam keadaan sudah stroke. Bahkan tidak bisa bicara, apalagi menyanyi. Saya datang ke rumahnya bagusnya luar biasa saudara. Belakangnya ada danau. Dia ketemu saya, dia cuma keluar air mata. Dan dia tunjuk saya. Mau bilang Arifin tidak bisa saudara. Use it or lose it. Mina ini jelas berapa banyak saudara berkata. Ada orang berkata, saya tidak suka itu pergi ke lembah pujian. Sebab apa? Ngomong soal uang. Ada orang berkata, Pak, Bapak dipakai Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali ngomong soal duit Pak. Karena uang itu tidak penting. Uang itu duniawi. Firman Allah menjelaskan bagaimana saudara mempergunakan, menjalankan keuangan saudara dengan baik. Menentukan masa depan kita. Matius 25. Kalau saya digitukan orang, saya bilang saya niru Yesus. Yesus korbannya talenta, mamon, kepemilikan. Dia bicara tentang mutiara yang indah, harta benda. Apa Yesus duniawi? Saudaraku, kita melihat di sini. You cannot serve two masters. Tadi kita nyanyi Adonai. Kita tanya, really? You worship me or you worship Mammon? Kalau kita ngambil keputusan berdasarkan untung rugi, kita menyembah Mammon. Seharusnya kita ambil keputusan, apakah ini mempermuliakan Tuhan atau tidak. Does it glorify God or not? Ketika saya pergi meninggalkan Surabaya pergi ke Bali, itu hal yang paling bodoh bagi orang dunia. Ada seorang arsitek muda datang ke rumah saya untuk menghina saya. Dia bilang gini, orang Surabaya juga. Kebetulan dia dapat ikut tender katanya untuk satu proyek besar di Tabanan. Dia bilang gini, Pak Arifin ini dari insinyur cuma jadi pendeta. Itu namanya toh. Toh itu apa? Bangkrut. Apa jawaban saya? Ya kamu belum mengerti. Saya cari reward. Saya mencari reward yang lebih daripada penghasilan. Namanya reward itu di belakang saudaraku. Pengadilan takhta Kristus. Apa orang bisa kehilangan keselamatan? Lihat itu ayat 27. Tampilkan lagi. Tapi semua seteruku ini. Saudaraku dari warga negara jadi seteru. Dan Tuhan berkata apa? Bunuh mereka di hadapanku. Before my eyes. Jesus is the good shepherd, tapi juga the king of glory. Mazmur 22, juru selamat yang menderita. Mazmur 23, gembala yang baik. Dari Mazmur 24, raja kemuliaan. Kalau kita tidak mengerti ini, kita gagal paham, saudara. Saya katakan tadi saya tidak mengajarkan kingdom now atau just dominion theology. Saya mengajarkan kepada saudara untuk kehidupan yang berbuah. Bukan successful, tetapi fruitful. Saya lihat dalam perumpamaan Matius 25. Itu kan ada 3 hal ya. Yang pertama tentang 10 anak darah.
Yang kedua tentang perumpamaan talenta. Talenta itu satu timbangan 32 kilogram. Kalau perak berapa, kalau emas ya katakan gampang hitungnya kan daripada 900 jutaan 1 M lah. 32 M, katakan 30 miliar. Yang satu dikasih satu talenta, yang satu 2, 1 5. Menurut kemampuan mereka untuk apa? Untuk mengelolanya. The law of use. Sebab ada juga the law of abundance. Ambil mina yang satu ini dari hamba yang jahat dan malas ini, berikan kepada yang 10. Yang baik dan rajin. Sebab bagi mereka yang mempunyai akan ditambahkan, katakan tambahkan. Tapi bagi yang tidak punya akan diambil, sekalipun ada apa yang ada padanya. Reward and punishment. Sudah jelas ini pengadilan yang lain. Pengadilan takhta putih yang besar. The Great White Throne Judgment. Yaitu dalam Wahyu 20 ayat 11. Wahyu pasal 20. Dan Wahyu pasal 20 dikatakan, saudaraku, lalu aku melihat sebuah takhta putih yang besar dan yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Lanjut. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibukalah juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan neraka tersedia. Gehenna. Teman saya yang percaya Tuhan sudah datang, dia bilang Gehenna itu kan lembah tempat pembuangan sampah di luar Yerusalem. Memang namanya Gehenna. Tapi itu juga untuk membakar sampah masyarakat, saudaraku. Dan saya berdoa tidak seorang pun di sini namanya tidak tertulis di kitab kehidupan itu. Sekalipun KTP saya Kristen, sekolah Kristen mulai kecil. Tapi saya tercatat di kitab kehidupan baru tahun 79, 42 tahun yang lalu. Ketika saya surrender to the King. Atas kemurahannya saya dijadikan warga negara kerajaan sorga. Dan dijadikan putranya, dijadikan hambanya. Aku menghakimi kamu menurut perkataanmu. Kita lihat Mazmur 34. Saudaraku, seperti saya katakan, perintah Tuhan itu adalah hukum. Dan hukum itu sifatnya universal. Siapakah orang yang menyukai hidup? Mazmur 34 ayat 12. Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Syaratnya 1, 2, 3 baca. Yang keras 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi satu ayat yang lain. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga? Katakan jamu. Apa itu? Jaga mulut. Memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir itu ngomong sembarangan. Bocor mulut. Ada orang-orang yang tidak bisa dipakai. Tuhan saudaraku. Karena bocor mulut. Ya, saudaraku, kalau mendengar jangan cerita orang, malah diceritakan, saudara. Tidak ada di sini, tidak ada. Pertama, siapa mengalami hidup yang baik, a good life. Mau enggak? Good life, ya toh? Mazmur 34 coba kembali tadi. Ya coba kita lihat sini, ayat 12. What man is he that desire life and love many days that I may see good? Ada 3 good di sana. Good life, good days, and goods. Everything good. Anak yang baik, istri yang baik, menantu yang baik, cucu yang baik. Sama ya mau? Even good things. Jaga mulut. Dan jaga bibir. Terhadap ucapan yang menipu. Menipu itu apa? Di luar kebenaran. Tetapi warga negaranya membenci dia.
Saudara, kan ada raja lebih baik dari Tuhan Yesus. Setelah lewat 1000 tahun, masih ada yang berontak. Ketika Yesus memerintah di sini, tidak ada lagi pemerasan, tidak lagi ketidakbenaran. Bahkan Alkitab mengatakan, singa akan makan rumput bersama dengan domba. Anak kecil akan bermain-main di lubang ular tedung. Itu akan terjadi. Kelinci dengan serigala hoping. Tetapi mereka masih berontak lagi, saudaraku. Dan itulah Great White Throne. Tuhan tidak bisa dituduh, yaitu tidak adil, saudaraku. Tapi hari ini mari bersama kami mencari reward daripada Tuhan yang mau berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan jangan sampai kita tidak mengalami itu tadi. Good life, good days, and good things. Jaga mulut. Pernah dengar ucapan mulutmu harimaumu? Sekarang ini mulutmu dinosaurusmu. Salah ngomong, somasi. Salah ngomong, masuk penjara. Saudara yang kasih Tuhan, saya harap kita mengerti ini. Masih ingat strata sosial tadi dalam kerajaan? Dia yang dalam rupa Allah. Yang adalah Allah sendiri. Our God and Savior Jesus Christ. Kalau tidak ragu-ragu kita nyanyi Adonai Yeshua. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Lalu dia turun. Bukan jadi malaikat. Jadi manusia. Dan dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Menjadi hamba. Barang siapa mau jadi terbesar, jadi hamba dari semuanya. Bahkan mati di atas kayu salib. Di antara dua penjahat. Seringkali kita lihat patung salib ada Yesus. Katanya Yesus tergantung situ, kiri kanannya apa saudara? 2 lilin. Enggak, 2 penjahat. The man of sorrow. He was despised and is despised. Heran sampai sekarang orang benci Yesus. Tidak ada pribadi lebih mulia, lebih suci, lebih baik dari dia. Tidak ada. Dan dia kasih contoh. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesua bertekuk lutut. Semua yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan segala kemuliaan bagi Allah Bapaknya. Tepuk tangan buat dia. Para siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dari penghulu malaikat menjadi setan. Ketika dia tepuk dadanya. Aku layak dimuliakan. Dia mencari penyembahan yang hanya untuk Tuhan. Aku mau naik ke gunung Allah. Aku mau mengatasi bintang-bintang yang lain. Aku bersinar lebih dari mereka. Ketika nanti menerima perjamuan kudus. Lihat itu, roti tak beragi. Pribadi yang paling rendah hati, Tuhan Yesus. Cuma itu, hukum yang terutama itu merendahkan diri dan akan ditinggikan pada waktunya. Tapi barang siapa meninggikan diri, mengangkat dirinya sendiri pasti direndahkan. Sebab kesombongan itu awal kehancuran. Dan keangkuhan itu permulaan dari kebinasaan. Tadi ada ayat-ayat yang lebih lengkap, saya mau baca lagi Amsal 13 tadi. Ada Amsal 15. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. A wholesome tongue is a tree of life. But perverseness, ya, lidah curang, pervert, breeds in the spirit. Tahu dokter sekarang kan ada USG, ya,
Ada macam-macam MRI. Waktu saya kecil, kalau ke dokter disuruh apa saudara? Suruh menjulurkan lidah. Dari lidah kita, dokter saya tahu kita sakit apa. Berapa banyak dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, lidah saya perlu disembuhkan. Saya angkat tangan pertama. Siapa di sini tidak pernah salah dengan lidahnya? Dan minta Roh Kudus menjamah kita. Sudah sembuh semua ya? Ada di perkataan sombong, sia-sia. Setiap perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi. Ada dokter Yesus di sini. Tunjukkan lidahmu. Berapa banyak minta dijamah lidahnya? Angkat tangan. Yakobus mengatakan, lidah itu apa? Seperti api. Peletihan api bisa membakar hutan yang besar. Lidah itu digerakkan oleh api neraka. Ya. Dan juga lidah itu seperti kemudi daripada kapal yang besar. Hidup mati kita dikuasai ini loh saudara. Dan firman Tuhan mengatakan lidah yang sehat itu, wholesome tongue, itu pohon kehidupan. Yang keluar ini kehidupan saudaraku. Tapi lidah curang melukai hati. Firman Tuhan berkata seperti kekang untuk kuda. Barang siapa bisa menjinakkan lidahnya menguasai seluruh tubuhnya. Yang bisa cuma Roh Kudus. Tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Kecuali Roh Kudus. Karena itu ketika Tuhan Roh Kudus memenuhi kita, dia jamah lidah kita. Karena itu disebut karunia lidah. Kenapa bukan tangan ya? Tapi lidah. Saudara yang kasih Tuhan, aku menghakimi engkau, kata raja itu. Dengan perkataan muslim, kamu bilang aku jahat, tak buktikan aku jahat. Kamu bilang aku semenang-menang, tapi ini ada love abundance. Ambil dari yang 10, dari yang 1 berikan pada yang 10. Tuhan ini sudah punya banyak. Iri hati saudaraku. Itu penyakit SMS. Susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang susah. SMS. Tetapi this is the law of the kingdom. Ada reward. Tapi juga ada punishment. Jadi saya tanya sekali lagi. Bisakah orang kehilangan keselamatan? Kita baca ayat terakhir, benar terakhir nih, Ibrani pasal ke-6. Masih bersama dengan itu, Ibrani pasal ke-6. Mulai ayat ke-5 ya. Yang 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah dapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ayat ke-6. Namun yang yang murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Kami tidak mau dia jadi raja atas kami. Jadi kalau kita nanti nyanyi lagu Adonai itu, biarlah Tuhan menerangi hati kita. Dan tidak seorang pun yang murtad, tidak seorang pun meninggalkan Tuhan, tapi menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita akan makan roti dan minum anggur ini bersama-sama. Dan saudara, kita tahu bahwa seluruh kebenaran firman yang kita sudah dengar, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang membawa kita masuk lebih dalam lagi kepada kehendak-Nya. Biarlah kiranya di-seal, diteguhkan, saudaraku, diperkuat oleh apa yang sebentar kita akan lakukan. Yang kita tahu bahwa inilah jaminan, sekali lagi mengingatkan kita. Karena hanya lewat apa yang Kristus lakukan buat kita, hanya lewat kasih karunia yang limpah itu,
kita boleh mendapatkan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sekali lagi waktu yang Tuhan beri, kami bersama-sama boleh makan roti ini dan minum anggur ini dan mengingat akan karya-Mu yang ajaib, yang penuh dengan Tuhan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami mau menerimanya dengan pengertian, dengan melakukannya dengan Tuhan, kebenaran di dalam kebenaran dan sukacita damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti yang sudah dipersiapkan bersama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk mengingat akan aku. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang menyucikan, menguduskan, melayakkan kita. Untuk boleh terus ada di dalam hadirat. Terus dari terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk Sang Putra. Terima kasih untuk Raja Tuhan Allah penebus kami, yang mengerjakan semuanya bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang tuntun terus pimpin kami, bawa dalam kehendak-Mu. Biar kiranya oleh kasih karunia-Mu yang limpah, yang Kau nyatakan lewat Putra-Mu yang datang bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan yang akan datang untuk kedua kalinya dalam hidup kami, membuat kehidupan kami berjalan senantiasa memuliakan akan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami semua umat-Mu juga boleh senantiasa ada dan merasakan akan hadirat-Mu. Mengiring langkah kami makin kuat sampai kami berjumpa dengan terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ucap syukur. Angkat kedua tangan-Mu saudaraku. Terima kasih, kita bersyukur kita sudah ada di ibadah ini. Dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun dalam kehidupan saudara. Menyertai, menuntun, memimpin, membawa hidupmu sekali lagi berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai kita berjumpa dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Mataram, Pastor Joshua Gunawan Handoyo. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.